Assalamualaikum, hai, halo semua, bertemu lagi dengan kami yang akan membahas materi-materi yang di video kami. Sebelum kami akan membahas, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christine Zenrate. Baik, kita akan membahas strategi unit bisnis. Di dalam strategi unit bisnis ini, ada pun pembahasan materi yang dibahas di dalamnya, yaitu ada 1. Strategi unit bisnis, 2. Pokok utama strategi, 3. Strategi bisnis dan kompetensi inti dalam bisnis, 4. Ada faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran, dan 5. Cara mengadopsi strategi persaingan. Strategi unit bisnis. Pengertian strategi unit bisnis adalah rencana tindakan untuk menghadapi pesaing di pasar. Strategi membantu unit bisnis bertahan dari perubahan eksternal seperti munculnya pesaing baru, perubahan regulasi, dan fluktuasi bahan baku. Tanpa pesaing, bisnis akan kesulitan bertahan atau berkembang. Strategi bertujuan mengamankan posisi pasar dengan menggunakan sumber daya secara efisien. Fokus utama strategi bisnis pertama itu harga rendah, kualitas tinggi, produk terjangkau tapi tetap berkualitas. Efisiensi biaya, menekankan biaya operasional agar lebih kompetitif. Yang ketiga, pelayanan pelanggan, memberi pengalaman terbaik bagi pelanggan. Yang keempat, hambatan internal seperti program kesejahteraan karyawan yang bisa jadi beban biaya namun meningkatkan loyalitas. Strategi bisnis unit dan kompetensi inti dalam bisnis. SBU adalah bagian dari perubahan produk, merek, divisi yang bertanggung jawab atas strategi laba dan operasional sendiri. Konsep strategi bisnis unit berkembang itu dulunya sekedar alat untuk mencari target perusahaan. Yang sekarang itu alat untuk membangun keunggulan kompetitif dan beradaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Strategi SBU bertujuan mengarahkan semua sumber daya agar lebih fokus dan responsif terhadap kebutuhan pasar spesifik. Kompetensi inti adalah keahlian gabungan yang unik dan tidak mudah ditiru pesaing dan menjadi kekuatan utama perusahaan. 3 syarat kompetitif inti. Yang pertama, nilai bagi pelanggan, memberi manfaat nyata yang membuat pelanggan mau membayar lebih. Yang kedua, pembeda dari pesaing, membuat bisnis unik dan sulit ditiru. Yang ketiga itu dapat diperluas, kompetensi harus bisa berkembang untuk memasuki pasar baru di masa depan. Contohnya, Motorola sukses karena kombinasi sistem produksi cepat, manajemen pemasok efektif, dan inovatif produk. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran di dalam perusahaan, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Adapun dalam lingkungan mikro itu yaitu perusahaan, itu struktur, budaya, dan sumber daya internal. Terus pemasok atau penyedia bahan baku atau barang. Terus ada perantara pemasaran, misalnya agen, distributor, dan lembaga promosi. Terus pelanggan, yang mana pasar sasaran pengguna produk atau jasa. Terus pesaing atau perusahaan lain yang memiliki industri yang sama. Terus masyarakat umum atau persepsi masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri. Terus di dalam lingkungan makro yaitu terdapat ekonomi, yang mana kondisi ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan. Terus sosial dan budaya, yaitu gaya hidup, norma, dan tren masyarakat. Terus teknologi atau inovasi baru di pasar. Terus politik dan hukum atau regulasi, stabilitas politik yang mempengaruhi bisnis. Terus lingkungan alam, misalnya isu perubahan iklim yang berkeberlanjutan. Terus ada globalisasi atau keterkaitan global dalam perdagangan investasi. Terus demografi atau perubahan usia, pendidikan populasi. Terus keamanan dan geopolitik
atau konflik, stabilitas, keamanan, dan regional. Cara adopsi strategis bersaing unit bisnis. Yang pertama yaitu ada analisis lingkungan pertama, yaitu lakukan analisis faktor eksternal dan internal seperti tren industri, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memahami posisi unit bisnis di pasar. Yang kedua yaitu penetapan tujuan setelah analisis. Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur yang selaras dengan strategi persaingan yang akan diadopsi. Yang ketiga yaitu ada identifikasi posisi bersaing. Tentukan bagaimana unit bisnis akan bersaing, apakah dengan biaya rendah, diferensiasi produk, atau fokus pada segmen pasar tertentu. Yang keempat yaitu pengembangan rencana teks. Susun rencana aksi konkret untuk mencapai tujuan, meliputi strategi harga, promosi, pengembangan produk, dan distribusi. Yang kelima yaitu alokasi sumber daya. Tentukan bagaimana anggaran tenaga kerja, teknologi, dan sumber daya lain agar strategi dapat dijalankan dengan efektif. Yang keenam yaitu pengembangan kemampuan. Perkuat keterampilan karyawan dan teknologi yang diperlukan agar unit bisnis mampu menjalankan strategi yang direncanakan. Yang ketujuh yaitu ada implementasi strategi. Laksanakan semua rencana yang sudah disusun dengan melibatkan seluruh tim dan memastikan adanya dukungan manajemen. Yang kedelapan yaitu penentuan dan evaluasi. Pantau hasil pekerjaan atau pelaksanaan strategi secara rutin dan evaluasi apakah langkah-langkah yang diambil sudah sesuai target. Yang kesembilan yaitu ada penyesuaian. Yang kesepuluh yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasikan strategi dengan jelas kepada seluruh tim dan jika perlu kepada pihak luar seperti mitra bisnis. Jadi, dapat disimpulkan strategi unit bisnis adalah rencana untuk menghadapi persaingan pasar dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien melalui pendekatan seperti harga kompetitif, efisiensi biaya, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Keberhasilan strategi ini ditentukan oleh kompetensi inti yang memberikan nilai bagi pelanggan, membedakan dari pesaing, dan dapat dikembangkan untuk memasuki pasar baru. Terus, faktor internal dan eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, teknologi, hingga regulasi juga turut mempengaruhi strategi yang akan dijalankan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis menyeluruh, menetapkan tujuan yang jelas, mengembangkan rencana taktis, serta melakukan implementasi, evaluasi, dan penyesuaian strategi secara berkelanjutan untuk tetap unggul dalam persaingan.